Perusahaan aplikasi PT Trimega Karya Pratama Tbk akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia, di mana emiten pelopor voucher diskon digital ini telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juli lalu. Perusahaan aplikasi PT Trimega Karya Pratama Tbk atau Ultra Voucher akan segera mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini, di mana emiten pelopor voucher diskon digital ini telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juli lalu dengan kode saham UVCR. Direktur Utama PT Trimega Karya Pratama Tbk Hadi Kuswanto mengungkapkan bahwa nantinya pihak OJK akan menetapkan saham Ultra Voucher sebagai efek syariah, di mana manajemen menunjuk PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Berdasarkan data prospektus perseroan akan melepas sebanyak 500 juta saham atau sebesar 25% dari modal yang ditempatkan dengan harga senilai Rp100 per saham. Dengan pencatatan saham kali ini, perusahaan ditargetkan dapat memperoleh dana hingga mencapai 50 miliar rupiah. Nantinya dana hasil IPO Ultra Voucher akan dialokasikan sekitar 36% untuk belanja modal termasuk pengembangan produk dan fitur. Lalu 34% untuk beban operasional termasuk penambahan sumber daya manusia, software, dan channel distribusi. Serta 30% untuk peningkatan modal kerja termasuk pembelian persediaan voucher. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih di Market Review pemirsa. Kali ini kita akan membahas topik yang berbeda, potensi bisnis agregator voucher, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Ricky Boy Permata, Direktur PT Trimega Karya Pratama Tbk dan juga merupakan emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Ricky. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Ricky sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan tentunya kami ucapkan selamat terlebih dahulu Pak Ricky. Mungkin setelah melalui proses yang cukup panjang di tengah pandemi, akhirnya PT Trimega Karya Pratama Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pak Ricky, untuk mengawali perbincangan kita, saya ingin tahu lebih detail nih Pak secara fundamental. Ini bisnis voucher kan ini cukup banyak dan perkembangannya cukup pesat di Indonesia Pak Ricky. Sebenarnya bagaimana perkembangan bisnis dari PT Trimega Karya Pratama Tbk dan apa yang membedakan dengan bisnis voucher lainnya? Oke, terima kasih Pak David. Jadi memang kalau dilihat dari Ultra Voucher atau PT Trimega Karya Pratama, kita dari awal kali berdiri sebenarnya kita mulai tuh dari tahun 2015. Kita awalnya tuh bermulai dari bisnis konvensional, jadi awalnya itu kita engage ke MAP, Carrefour, Indomaret, lalu kita juga menjualan voucher fisik mereka. Lalu dimulai tahun 2017 kita melihat nih, kan mulai trennya ke arah tren perusahaan digital. Waktu itu memang belum banyak, yang mulai terkenal itu adalah Tokopedia dan Gojek dan Grab. Nah, dari situ makanya kita melihat sebenarnya saya dan Pak Hadi, founder kita melihat ada potensi bagaimana kalau voucher ini ternyata kita buatnya dalam bentuk digital. Jadi biasanya kalau customer itu bawa voucher fisik, kadang-kadang ketinggalan, kadang-kadang lupa, rusak, robek, atau voucher itu kan ada expirednya ya. Nah, kadang-kadang mereka ternyata lupa melihat expirednya itu sudah lewat. Nah, makanya berangkat dari situ, makanya kita keluar 2017, kita bentuk dalam bentuk voucher digital dalam sebuah perusahaan PT Trimega Karya Pratama. Ya, puji Tuhan sekarang kita sudah berhasil melantai di bursa dan kita sampai sejauh ini berhasil membukukan transaksi, revenue, dan profit yang selalu positif dari tahun ke tahun. Bahkan dari tahun ke tahun profit tersebut juga selalu meningkat. Jadi dari tahun ke tahun profitnya bertambah, dan bertambah. Jadi sampai sejauh ini kalau kita lihat voucher kita berbeda dengan yang lain adalah voucher ini adalah voucher belanja. Oke. Dan betul, jadi cukup banyak kategorinya Pak. Apa saja itu Pak Ricky? Ya, jadi kalau bilang kategori ya, yang cukup banyak itu kita lihat pasti voucher-voucher belanja ya, kayak voucher retail seperti Carrefour, Alfamart, Indomaret, MAP itu kita ada. Tapi sebenarnya mulai dari 2017 itu kita awalnya dari
voucher-voucher lainnya seperti voucher makanan, restoran, dan sebagainya. Bahkan sekarang itu kita sudah ada voucher-voucher seperti voucher investasi, voucher mau beli emas, voucher mau beli reksadana. Bahkan kita juga ada voucher-voucher bukan cuma offline merchant, tapi kita juga ada voucher yang digital. Iya. Seperti misalnya voucher GrabFood, GoFood, Tokopedia, Sayurbox, dan sebagainya. Baik, Pak Riki, ini cukup menarik. Tadi Anda jelaskan dari sisi kinerja ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama dari tahun ke tahun begitu. Adanya pandemi, Pak Riki, bagaimana dampaknya terhadap lini bisnis dari PT Trimega Karya Pratama Tbk ataupun dinamika dari bisnis agregator voucher ini dalam beberapa waktu terakhir, bagaimana perkembangannya? Ya, terima kasih Pak David. Jadi memang kita sama-sama tahu di era pandemi dari 2020 kemarin, seluruh lini bisnis, seluruh industri pasti terkena efek. Dan kita Ultra Voucher tetap berinovasi bagaimana caranya supaya selalu memaintain bahwa platform, transaksi, dan user tetap bisa mendapatkan value atau benefit dari Ultra Voucher ketika pandemi. Oke. Dan itu terbukti bahwa dari tahun ke tahun, terutama dari pandemi ini, kita malah mengalami peningkatan user. Jadi ini yang puji Tuhannya kita lihat, sekarang masyarakat itu behavior-nya sudah smart buying. Iya. Apakah dengan konsep digital ini memberikan dampak yang cukup signifikan, adaptasi yang pas dengan situasi kondisi saat ini, Pak Riki? Ya, memang di satu sisi di era sekarang yang semakin banyak orang sudah mengerti digital, literasi digital di daerah-daerah juga semakin meningkat. Jadi masyarakat itu sudah mulai banyak yang aware bagaimana Ultra Voucher itu bisa didapatkan untuk menggunakan transaksi pembelian barang, pembelian baju, pembelian sayur-sayuran, pembelian obat. Jadi di era digital ini walaupun pandemi, berbagai macam platform yang ada, terutama Ultra Voucher, kita juga ikut membantu masyarakat agar bisa mendapatkan manfaat, plus mendapatkan diskon dengan harga yang kompetitif atau bahkan harga yang efisien. Iya. Bagaimana konsep dari sisi kerjasama dari emiten PT Pratama ini, Pak Riki, dengan beberapa merchant-merchant yang lain mungkin, atau mungkin dari sisi aplikasi-aplikasi yang menjembatani antara Trimega Karya Pratama dengan merchant aplikasi yang lain yang untuk memenuhi kebutuhan dari para konsumen ini? Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang kerjasama kita dengan partner-partner kita jangka panjang ya. Iya. Jadi makanya kalau kita lihat voucher-voucher yang ada di kita, kalau misalnya Bapak misalnya atau masyarakat membeli voucher, let's say gitu, voucher makanan atau voucher fashion, ketika dibeli di Jakarta, sebenarnya nanti bisa dipakai di Surabaya. Oke. Di seluruh outlet, sebanyak 40.000 outlet di seluruh kota di seluruh Indonesia. Jadi saya bisa beli, dan di aplikasi itu ada fitur share voucher, jadi saya bisa beli voucher bakmi gitu, atau saya beli voucher ice cream, saya kirim buat saudara saya atau teman saya yang di Surabaya atau di Medan, dan mereka bisa langsung pakai juga di daerah situ. Baik. Dengan adanya pandemi, kemudian kehidupan masyarakat lebih banyak beralih ke digital begitu, tanpa tatap langsung, dan tampaknya ini dari penjelasan Anda tadi, Pak Riki, ini cukup atau sangat menguntungkan bagi PT Trimega Karya Pratama Tbk. Nah, dari beberapa voucher yang ada, Pak, yang ditawarkan begitu, adanya pandemi, ada beberapa sektor yang memang sangat terdampak dari pandemi COVID-19 dalam hal ini, pariwisata, hotel, dan segala macam. Tapi tampaknya makanan dan retail lebih mendominasi sampai sejauh ini, Pak. Betul, ya memang kita juga bersyukur pemerintah juga tetap membuka, walaupun memang kita tahu di kondisi pandemi ini ada beberapa hal yang tetap harus dijaga. Tapi kita bersyukur juga pemerintah tetap membuka bahwa ada cara yang tetap masih bisa dipergunakan. Iya. Misalnya pembelian makanan online, pembelian barang-barang via online, sehingga ini juga membantu masyarakat di tengah pandemi tetap bisa mengakses pembelian barang, pembelian baju, makanan, dan sebagainya
dengan mudah. Ditambah lagi dengan adanya Ultra Voucher, sebelum beli GrabFood, sebelum beli GoFood, sebelum belanja misalnya sayur box gitu, beli vouchernya dulu dengan harga diskon. Nah ini yang sebenarnya membuat masyarakat yang tadi kita bilang lebih smart buying. Behaviornya bukan cuma dibeli voucher untuk dikasih ke saudara ya, tetapi behaviornya sudah saya beli voucher untuk saya pakai sendiri. Baik, artinya kondisi ini juga akan memberikan dampak, Pak Riki, terutama dari sisi jumlah merchant, kerjasama dengan Trimega Karya Pratama Tbk, ataupun juga dengan jumlah downloadernya sampai sejauh ini. Betul, betul sekali Pak. Jadi kalau dibilang downloader aplikasi kita, per sekarang mungkin sudah 250.000 mendekati 300.000. Itu yang di aplikasi. Tapi kalau dilihat sebenarnya, Ultra Voucher sendiri bukan hanya ada di aplikasi. Kita merupakan platform yang mensupport platform-platform besar seperti e-commerce, banking, dan sebagainya. Sebagai contoh, jadi kalau misalnya partner e-commerce kita, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Lazada. Jadi kalau mereka membeli voucher, member Shopee, member Lazada, member Bukalapak mau beli voucher belanja, itu voucher-vouchernya itu disupport dan menggunakan backend services dari Ultra Voucher. Jadi bisa jadi atasnya nanti logo Shopee, atasnya logo Tokopedia, atau atasnya logo Bank BNI, tapi bawahnya tetap powered by Ultra Voucher. Jadi sebenarnya ini yang kita bilang bahwa membernya Ultra Voucher bukan hanya 250.000 member aplikasi, tapi member kita juga adalah member 10 juta member Tokopedia, 10 juta member Shopee, 10 juta nasabah Bank BNI, 10 juta nasabah Bank Danamon, dan bank-bank lainnya. Jadi sebenarnya jumlah member kita juga sangat-sangat luas secara indirect access-nya. Baik, Pak Riki, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba fokus pelaksanaan IPO, kemudian alokasi dana IPO digunakan untuk apa saja. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera.